Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deliana Azahra dengan NIM 2109127, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait proposal skripsi saya atau proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kebutuhan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian berdasarkan pendekatan Manpower Planning di Kabupaten Garut tahun 2024 sampai 2008. Studi kasusnya itu tuh pada subsektor industri kacang tanah CV Galunggung Selasas Dharma. Oke. Nah, Nah, selanjutnya itu terkait daftar isi. Jadi, nanti ke depannya saya akan membahas tentang apa aja sih. Yang pertama itu ada bab 1 tentang pendahuluan. Di pendahuluan tuh saya akan membahas terkait latar belakang dari penelitian saya, terus juga rumusan masalah, tujuan penelitian, hingga manfaat penelitian. Yang kedua ada kajian pustaka. Kajian pustaka di sana meliputi terkait teori penelitian, studi pendahuluan terdahulu, dan juga kerangka berpikir. Dan yang terakhir ada bab 3 terkait metode penelitian. Nah, di sana di bab 3 saya akan menjelaskan terkait pendekatan, metode, lokasi responden atau sumber datanya, dan yang terakhir adalah cara pengolahan dari hasil data tersebut. Oke, di sini sekarang saya akan membahas terkait latar belakang masalahnya. Melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan SMK yang disesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi pendidikan kejuruan, jadi Direktorat Pembinaan SMK itu tuh Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu tuh telah menetapkan kebijakan untuk memprioritaskan SMK yang mendukung pembangunan di bidang pertanian, maritim, pariwisata, industri manufaktur, dan ekonomi kreatif. Nah, tentunya dalam pelaksanaan dari penyelenggaraan SMK ini tuh hendaknya dapat disesuaikan dengan proses pembangunan di daerah masing-masing yang disesuaikan dengan potensi wilayahnya. Yang mana nantinya harapannya itu si lulusannya dapat berkontribusi dalam proses pembangunan di daerah tersebut. Nah, Kabupaten Garut itu tuh merupakan daerah yang memiliki keunggulan dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini tuh ditunjukkan dengan tingginya kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB, Produk Domestik Regional Bruto, yang mana pada tahun 2022 itu tuh menyumbang sebesar 37,38% atau sekitar 24,89 triliun. Cukup fantastis ya di daerah Kabupaten Garut. Nah, adapun untuk komoditas pertanian yang menjadi unggulan atau yang bisa dikembangkan itu tuh adalah padi sawah, kacang tanah, ubi kayu, kedelai, jagung, kentang, cabai besar, wortel tomat, alpukat, jeruk kepok, mangga, pisang, dan pepaya. Namun, namun di sini saya meng-highlight atau membold kacang tanah karena kacang tanah merupakan komoditas atau subsektor pertanian yang menjadi penelitian saya gitu. Nah, walaupun Kabupaten Garut itu tuh memiliki keunggulan komparatif di sektor pertanian, namun kelemahan yang mendasarnya adalah masih rendahnya kegiatan industri yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian. Sehingga perdagangan antar wilayah yang dilakukan itu tuh lebih dominan berupa bahan-bahan mentah hasil pertanian. Apabila ditelaah lebih dalam, kontribusi nilai tambah di kabupaten pertanian itu tuh cenderung berfluktuasi. Jadi artinya tuh naik turun gitu selama periode 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai 2022. Nah, tentunya dalam sektor pertanian yang sudah saya tadi jelaskan perlu adanya nilai tambah. Nah, nilai tambah tersebut dapat diintervensikan oleh pemerintah di bidang ekonomi dalam hal mempertimbangkan pengembangan sektor yang mampu menstimulus sektor-sektor yang digeluti oleh penduduk menengah ke bawah, sehingga dapat terciptanya pertumbuhan yang optimal sekaligus memperbaiki distribusi pendapatan penduduk. Jadi pendapatan penduduk di Kabupaten Garut itu tergolong rendah gitu karena eh,
orang-orangnya itu tuh cenderung merata di level menengah ke bawah. Nah, harapannya dengan adanya penciptaan nilai tambah ini tuh mampu meningkatkan atau menstimulus dari pendapatan per kapitanya. Nah, perlu nih adanya pengembangan industri gitu selaras dengan permasalahan yang tadi, perlu adanya pengembangan industri yang berbasis bahan-bahan pertanian lokal atau agroindustri yang mana hal itu tuh selain efektif dalam menciptakan nilai tambah, dapat juga menstimulus pengembangan efek ganda sektor pertanian di Kabupaten Garut. Nah, namun ternyata atau apa ya jurusan yang kan seperti yang kita ketahui jurusan SMK itu tuh diproyeksikan untuk nantinya setelah lulus itu bekerja di sektor yang sesuai dengan jurusannya. Tapi ternyata di Kabupaten Garut itu tuh SMK yang belum di SMK di Kabupaten Garut itu belum sepenuhnya sesuai dengan potensi wilayah. Di mana berdasarkan data dari Dinas Kabupaten Garut itu tuh hanya terdapat 10 SMK yang membuka jurusan bidang agribisnis pengolahan hasil pertanian dari 181 SMK yang terdapat di Kabupaten Garut gitu. Nah, kenapa saya di sini mengambil agribisnis pengolahan pertanian? Karena di sana merupakan kompetensi atau keahlian yang khusus untuk yang nantinya ketika sudah lulus itu tuh bisa disebar pada sektor-sektor agroindustri dan atau agribisnis dan sektor-sektor yang lainnya gitu. Nah, tinggi rendahnya penyelenggaraan bidang keahlian SMK di atas itu tuh yang tadi saya sebutkan dapat berdampak pada surplus dan defisit pada program atau output pada program dengan jenis keahlian tertentu. Yang mana berarti akan ada ketimpangan gitu. Misalkan industri manufaktur ternyata paling tinggi. Tetapi ternyata di industri manufaktur di Kabupaten Garut itu tidak banyak gitu. Tapi justru yang yang industri yang menjadi industri apa sektor yang menjadi keunggulannya itu adalah pertanian. Nah, ini kan industri pertanian yang tingginya maka harus juga ditopang dengan jurusan SMK yang jurusan agribisnis koordinasi pertanian yang tinggi juga, tapi di sini enggak gitu. Seperti itu. Nah, eh, jika dalam jangka panjang kondisi kesenjangan itu tuh berlangsung, maka akan berdampak pada terhambatnya perkembangan agroindustri di Kabupaten Garut. Nah, dampak dari terhambatnya agroindustri tersebut itu tuh komoditas pertanian sebagai sektor unggulan yang sudah saya sebutkan tadi, khususnya di bidang kacang tanah di Kabupaten Garut akan semakin menurun. Nah, dampak lainnya juga akan terjadinya arus urbanisasi dari Kabupaten Garut ke kota-kota besar. Nah, karena kan tadi eh, tempat atau yang menjadi industri yang menjadi tempat di mana dia bekerja yang harusnya di Indonesia di Kabupaten Garut itu banyak, itu malah nggak ada. Jadi malah keluar nyari yang benar-benar yang banyak gitu, yang membuka lapangan pekerjaan. Karena di Garut gak ada, jadi otomatis dia bakalan melakukan urbanisasi ke kota-kota besar gitu. Dan juga dampaknya dari semua ini tuh bakalan menghambat terhadap pembangunan di Kabupaten Garut. Nah, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan nih beberapa langkah kebijakan di antaranya menganalisis kebutuhan sekolah SMK yang didasari oleh potensi-potensi wilayah yang dimiliki Kabupaten Garut. Nah, si kajian ini atau analisis kebutuhan sekolah itu penting karena dapat mengidentifikasi kesenjangan atau gaps dan ketimbangan atau disparities antara harapan dan kenyataan yang dalam hal ini perlu dibutuhkan pemecahan masalah melalui program-program pembangunan yang terarah pada sasaran-sasaran di bidang garapannya. Seperti itu. Nah, selain analisis kebutuhan, perlu nih untuk meningkatkan keakurasian dalam menganalisis sekolah SMK. Nah, digunakanlah manpower planning dalam penelitian ini. Jadi, manpower planning itu tuh menurut Davis adalah suatu cara untuk mendefinisikan atau untuk eh, usaha untuk meramalkan tenaga kerja dengan jenis-jenis keterampilan tertentu yang dibutuhkan dalam kegiatan industri di masa depan.
Oke, selanjutnya akan menjelaskan terkait rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalah yang berdasarkan dari latar belakang yang tadi sudah saya jelaskan, terumuslah 4 rumusannya. Yang pertama itu terkait bagaimana sih gambaran umum kondisi exiting sekolah menengah kejuruan agribisnis pengolahan hasil pertanian di Kabupaten Garut. Terus yang kedua itu tuh mempertanyakan terkait potensi pertumbuhan pengolahan hasil pertanian subsektor industri kacang tanah di Kabupaten Garut untuk 5 tahun mendatang di periode 2004 sampai 2008 itu seperti apa atau bagaimana gitu kan. Terus selanjutnya mempertanyakan terkait seberapa besar sih kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dengan pendekatan manpower planning pada agroindustri subsektor industri kacang tanah di Kabupaten Garut untuk 5 tahun yang akan datang. Dan yang terakhir itu terkait bagaimana sih sekolah menengah kejuruan agribisnis pengolahan hasil pertanian dalam mengantisipasi tenaga kerja dari lulusan SMK untuk pengembangan agroindustri pengolahan hasil pertanian subsektor kacang tanah di Kabupaten Garut periode 2004 sampai 2028. Nah, yang selanjutnya itu terkait tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu sebenarnya ada dua yang tercantum di dalam proposal, tetapi di sini di dalam PPT saya mencantumkannya hanya tujuan khususnya. Nah, untuk tujuan umumnya itu tuh untuk mendeskripsikan secara jelas analisis kebutuhan SMK Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian berdasarkan pendekatan manpower planning di Kabupaten Garut 2024 sampai 2008 pada eh, subsektor industri pertanian kacang tanah, khususnya di yang menjadi lokasi penelitian itu adalah CV Galunggung Gersasas Dharma itu. Nah, untuk tujuan khususnya, yang pertama itu untuk mendeskripsikan gambaran umum kondisi exitingnya, terus yang kedua mendeskripsikan potensi pertumbuhan agroindustrinya, terus yang ketiga tujuannya itu menganalisis kebutuhan tenaga kerja yang di SMK Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian dengan pendekatan rural planning. Terus yang terakhir untuk menganalisis SMK hasil pertanian dalam mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dari lulusan SMK untuk pengembangan agroindustri di Kabupaten Garut. Oke, pembahasan terakhir dari bab 1U yaitu manfaat penelitian. Jadi, manfaat penelitian itu dibagi menjadi dua, ada yang secara teoritis dan juga secara praktis. Nah, untuk secara teoritis, penelitian ini tuh bermanfaat gitu untuk mengembangkan kajian manpower planning dalam ilmu administrasi pendidikan. Nah, selain itu juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang. Nah, yang kedua ada secara praktis. Jadi, penelitian ini itu tuh akan bermanfaat bagi berbagai pihak, baik bagi peneliti sendiri, pihak sekolah, dinas pendidikan, dan berbagai pihak yang terkait dengan manajemen sekolah. Nah, khususnya yang pertama itu ada bagi peneliti. Nah, jadi diharapkan gitu dengan adanya penelitian ini tuh bisa bermanfaat untuk mengembangkan pemahaman dan wawasan mengenai perencanaan pendidikan menggunakan manpower planning. Nah, terus yang kedua bagi sekolah sendiri itu diharapkan melalui adanya penelitian ini tuh dapat menjadi masukan dan perbaikan dalam proses merencanakan kurikulum sekolah yang sesuai dengan konsep teori dan potensi wilayah. Terus yang terakhir, bagi dinas pendidikan selaku pemangku kebijakan melalui penelitian itu diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan program keahlian SMK sesuai potensi wilayah. Baik, selanjutnya bahasan yang kedua terkait kajian pustaka. Yang pertama ada teori penelitian. Nah, teori-teori penelitian ini tuh yang saya ambil, yang saya masukkan ke dalam proposal penelitian saya atau proposal skripsi sekitar 10 teori. Nah, teori-teori ini tuh ada kaitannya atau memiliki korelasi dengan variabel atau fokus penelitian saya terkait manpower planning. Nah, yang pertama itu ada teori dari Yusup Enoch tahun 1992 itu menjelaskan terkait dasar perencanaan pendidikan. Terus yang kedua dari Taylor tahun 1977 itu menjelaskan terkait perencanaan pendidikan dalam konteks pembangunan ekonomi. Terus yang ketiga ada dari Parmar and Makwana tahun 2012 ya. Ini menjelaskan terkait pendekatan manpower planning dalam meramalkan kebutuhan tenaga kerja. Oke, teman-teman, koreksi sedikit.
Jadi teori yang saya pakai itu adalah, sebanyak 7 teori. Nah, yang 10 itu adalah studi pendahuluannya. Nah, selanjutnya yang keempat ada dari Rufet Nelsol Elvan, itu membahas terkait konsep analisis kebutuhan sekolah kejuruan dalam kajian ilmu administrasi pendidikan. Terus yang kelima ada dari Jojo Negoro tahun 1999 terkait pendidikan kejuruan. Terus ada dari Promoyo tahun 2009 terkait pengembangan kompetensi keahlian tenaga kerja melalui sekolah menengah kejuruan atau SMK. Dan yang keenam itu menurut Selamat tahun 2012 terkait potensi wilayah, dan yang terakhir dari Wardi Manjojonegoro sama seperti tadi pembahasan terkait potensi wilayah tahun 1998 terkait perkembangan industri dan pendidikan kejuruan sebagai suplai tenaga kerja. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua studi penelitian terdahulu atau penelitian terdahulu. Nah, untuk penelitian terdahulu itu jumlahnya yang saya masukkan ke dalam proposal skripsi saya sebanyak 10 penelitian, yang mana 6 mencakup dengan metode penelitian kualitatif dan 4 dengan metode penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama terkait Education Strategic Planning, Manpower Planning Effort Study oleh Surina dan kawan-kawan tahun 2023, itu hasil dari penelitiannya bahwa pendekatan ketenaga kerjaan atau manpower planning approach sangat cocok digunakan pada sekolah menengah kejuruan. Karena pendekatan ketenaga kerjaan akan berfokus pada link and match lulusan sekolah tersebut. Sehingga para stakeholder khususnya kepala sekolah, guru-guru, dan orang tua peserta didik ikut serta dalam membantu naiknya daya saing dari lulusan. Terus yang kedua ada implementasi pendidikan ketenaga kerjaan dalam perencanaan pendidikan di Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Nurul Fadilah. Penulisnya itu Padil Ahmad Jaki, DKK, penelitian tahun 2023 dengan metode kualitatif, yang mana hasilnya Pondok Pesantren Nurul Fadilah melatih dan mengembangkan life skill atau keterampilan, yaitu tata boga, tata busana, serta teknik komputer dan jaringan. Santri juga dapat melatih kemampuan dalam berbahasa asing di pondok pesantren yang terdiri dari bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin, dengan harapan para santri mampu bersaing dalam tuntutan kerja di masa yang akan datang. Yang ketiga ada kontribusi kebijakan peningkatan jumlah siswa SMK terhadap pengembangan ekonomi Indonesia. Penulisnya itu adalah Selamat PH, penelitian 2023 dengan metode kuantitatif, yang mana hasilnya ditemukan bahwa satu proporsi jumlah siswa SMK pada tahun 2014 adalah 51% sampai 51%. 2. Peningkatan jumlah siswa SMK tidak mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, peningkatan jumlah siswa SMK menyebabkan tingkat pengangguran lulusan SMK makin tinggi. Dan yang terakhir, idealnya proporsi jumlah siswa SMA dan SMK didasarkan atas kebutuhan tenaga kerja. Yang keempat, liberalisme pendidikan dan wacana link and match sekolah kejuruan di Indonesia. Penulisnya itu Hayu, penelitian tahun 2022 dengan metode kualitatif. Yang mana hasilnya yaitu menggambarkan bagaimana liberalisme pendidikan dalam wacana link and match sekolah kejuruan di Indonesia. Program-program yang disusun dalam kebijakan link and match didasarkan pada persyaratan dunia industrialisasi dan perubahan teknologi. Atas dasar ini, wacana kebijakan link and match menjelaskan hubungan negara, pendidikan, dan dunia usaha yang mengarah pada ideologi yang ditanamkan dan keuntungan ekonomi yang didapatkan. Yang kelima, relevansi sekolah menengah kejuruan terhadap potensi wilayah. Penulisnya Baju Aji, DKK, penelitian tahun 2021 dengan metode kualitatif, yang mana hasilnya menyebutkan bahwa animo masyarakat terhadap SMK yang sangat tinggi dan beberapa jurusan yang masih belum relevan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, serta sektor pertambangan dan perkebunan masih mendominasi pendapatan di Kabupaten Pasir. Yang keenam, ini bahasa Inggris ya, bacanya agak susah. Mungkin langsung aja ke penulisnya, yaitu Ahmad Jadun dan DKK dan kawan-kawan, penelitian tahun 2020 dengan metode kuantitatif, yang mana hasilnya menemukan bahwa terdapat ketidakselarasan antara program akademik dan partisipasi siswa SMK terhadap potensi kerja daerah di setiap provinsi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menemukan
bahwa kompetensi lulusan SMK terkait pengetahuan teoretis, karakteristik pekerjaan, dan keterampilan kerja berada pada tingkat sedang. Implikasi dari studi ini memberikan gagasan penting untuk meminimalkan prioritas yang terjadi antara supply and demand dalam bentuk pasokan lulusan ke dunia kerja dan pada saat yang sama memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang diminta oleh industri. Yang ketujuh, analisis penyerapan tenaga kerja dan program link and match pada lulusan sekolah SMK, program kelautan dan perikanan, penulisnya Yulianda Danianti, penelitian tahun 2022 dengan metode kuantitatif. Hasilnya, clustering menunjukkan bahwa beberapa wilayah seperti NTT, Maluku, dan beberapa provinsi di Sulawesi memiliki kondisi potensi kelautan dan perikanan yang tinggi. Tetapi, EPTK rendah sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan suplai tenaga kerja agar dapat mengoptimalkan potensi KP. Adapun wilayah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara dan juga Papua Barat memiliki potensi KP yang rendah, tetapi EPTK tinggi sehingga mengalami oversupply tenaga kerja. Pemerintah lokal perlu mengupayakan disertifikasi diversifikasi pekerjaan agar penyerapan tenaga kerja bisa meningkatkan produktivitas perikanan di tingkat lokal dan juga di tingkat nasional. Nah, tingkat educational mismatch lulusan SMKKP yang mencapai 96,24% perlu diatasi melalui program link and match yang fokus pada tujuan pasar sehingga SMK tuh dapat mencetak lulusan yang keterampilan dan kualitasnya itu sesuai dengan kriteria dunia usaha dan industri. Yang kedelapan, yaitu pemetaan potensi daerah untuk pengembangan SMK masa depan. Penulisnya Mawari dan kawan-kawan, penelitiannya tahun 2022 dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian tersebut itu menunjukkan bahwa yang pertama, keberadaan SMK saat ini tuh masih belum relevan dengan potensi daerah yang ada. Terus yang kedua, gambaran pemetaan potensi daerah itu tuh diuraikan dalam setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Serta yang ketiga, prospek pengembangan SMK masa depan yang paling besar di Kabupaten Bone adalah SMK Pertanian. Yang kesembilan, kebutuhan kompetensi di era revolusi industri 4.0, review perspektif pendidikan vokasional, penulisnya Sulisyanto dan kawan-kawan, penelitian tahun 2021, metodenya kualitatif. Yang mana hasilnya dari kajian literatur itu tuh teridentifikasi 7 kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa di era revolusi industri 4.0, yaitu kompetensi pemecahan masalah atau problem solving, critical thinking, creativity, digital literasi, virtual collaboration, terus communication, emotional intelligence, dan lain sebagainya. Nah, berbagai perkembangan proses pembelajaran berbasis revolusi industri 4.0, pengembangan kompetensi guru sangat penting untuk dilakukan untuk mencapai keberhasilan dalam pemenuhan kompetensi kerja revolusi industri 4.0. Dan yang terakhir, manajemen kerja sama sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha dan dunia industri. Penulisnya Rujaki dan kawan-kawan, penelitian 2021 dengan metode kualitatif. Nah, hasil penelitian tersebut menunjukkan yang pertama, perencanaan kegiatan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri di SMK Unggul Negeri 2 Banyu Asin 3 telah dilaksanakan di awal tahun pembelajaran yang terdiri dari kegiatan survei dan analisis program, rencana penganggaran, pembentukan tim kerja humas, dan rencana pengembangan program. Terus yang kedua, pengorganisasian dilaksanakan untuk memperlancar kinerja tim. Humas dalam melaksanakan kegiatan dibentuk dalam kelompok-kelompok kerja dan pokja. Yang ketiga, pelaksanaan yang telah dilaksanakan antara lain dalam bentuk koordinasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Seperti itu. Oke, bahasan terakhir dari bab 2 terkait kajian pustaka ada kerangka berpikir. Dan untuk inputnya,
ada fenomena atau ya suatu keunggulan lah ya, bisa disebutkan seperti itu, yaitu tingginya kontribusi sektor pertanian pada PDRB Kabupaten Garut. Terus yang kedua, potensi unggulan pada sektor pertanian tanaman pangan jenis kacang tanah. Itu kan menjadi kacang tanah itu menjadi komoditas unggulan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Garut. Terus juga didukung dengan kondisi ideal ya, yaitu yang pertama Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016, terus RPJMD Kabupaten Garut 2019 sampai 2024, sorry koreksi harusnya 2024. Terus juga RPJPD Kabupaten Garut 2005 sampai 2025. Terus UU No 20 tahun 2003. Terus yang kelima ada Permendikbud Nomor 17 tahun 2007 dan yang keenam yaitu Manpower Planning Approach. Ada yang menjadi gap ataupun kesenjangannya, yaitu yang pertama surplus dan defisit pada program keahlian tertentu di SMK. Yang kedua, rendahnya kegiatan industri yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian. Nah, untuk prosesnya, yang pertama itu tuh menganalisis terkait jumlah dan rata produksi pertanian tanaman pangan kacang tanah di Kabupaten Garut. Yang kedua, kita akan menganalisis terkait, saya akan menganalisis terkait jumlah produksi dan ketenaga kerjaan di CV Galunggung Selaras ya, harusnya Selaras Dharma, khususnya tenaga kerja lulusan SMK. Terus saya akan menganalisis terkait agroindustri Kabupaten Garut, terus juga menganalisis terkait supply and demand tenaga kerja tingkat menengah untuk perkembangan agroindustri di Kabupaten Garut. Dan yang terakhir untuk tahap proses ini, saya akan menganalisis terkait kebutuhan SMK APHP atau agribisnis pengolahan hasil pertanian baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Nah, harapan atau output dari sistem ini atau dari penelitian ini adalah menganalisis sekolah menengah kejuruan SMK agribisnis pengolahan hasil pertanian dalam mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dari lulusan SMK untuk pengembangan agroindustri di Kabupaten Garut periode 2004 sampai 2028. Outcome-nya dapatnya atau tersedianya tenaga kerja untuk pengembangan agroindustri dengan spesifikasi keahlian sesuai yang dapat mendorong akselerasi pertumbuhan industri pengolahan Kabupaten Garut di masa depan. Oke, bahasan selanjutnya yang ketiga yaitu terkait metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian yang saya gunakan yaitu dengan metode deskriptif dan juga pendekatan kualitatif. Nah, kenapa saya mengambil kedua itu? Karena penelitian yang saya buat nantinya akan menjelaskan dan juga mendeskripsikan data atau set kondisi dengan cara interpretasi konteks, pengalaman dan juga perspektif individu melalui kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif dengan tujuan yang tiada lain dan tiada bukan adalah untuk mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung mengenai analisis kebutuhan SMK, APHP dalam rangka mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dari lulusan SMK untuk pengembangan agroindustri di Kabupaten Garut. Nah, terus selanjutnya ada lokasi penelitian. Nah, lokasi penelitiannya itu tuh saya mengambil di CV Galunggung Selaras Dharma, yang mana di Galunggung Selaras Dharma itu tuh tujuannya untuk memperoleh gambaran demand tenaga kerja di subsektor agroindustri kacang tanah. Jadi CV Galunggung Selaras Dharma itu tuh merupakan perusahaan kacang sukro Dadali. Nah, sedangkan untuk memperoleh gambaran kualitas supply tenaga kerjanya di subsektor agroindustri kacang tanah, saya mengambil SMKN atau Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Garut pada program keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian. Oke, nah yang selanjutnya adalah responden atau sumber data. Nah, orang-orang yang terlibat dalam penelitian saya, yang pertama itu adalah stakeholder yang terdiri dari Kepala Seksi Kependidikan SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut,
Terus juga ada Kepala Bagian Produksi dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut. Terus yang terakhir ada Bapeda Kabupaten Garut. Nah, yang kedua itu dari pihak sekolah SMK-nya Negeri 4 Garut, yang mana terdiri dari Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum dan Ketua Jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Dan yang ketiga di ruang lingkup CV Galunggung Sasas Darmannya nanti saya akan atau orang yang menjadi terlibat dalam penelitian saya yaitu HRD, manajer dan juga staff quality control gitu. Selanjutnya ada pengolahan hasil pertanian. Nah, untuk pengolahan hasil pertaniannya kan dianalisis secara kualitatif. Nah, untuk secara analisis datanya saya mengambil teori dari Bogdan dan juga Biklen terkait analisis data yang mana analisis kualitatifnya itu tuh digunakan atau dilakukan dengan cara kerja mengorganisasikan data, terus memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, terus mensistensiskannya, mencari data dan menemukan pola, terus menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dapat dilaporkan kepada orang lain mengenai hasil penelitiannya. Nah, yang pertama itu tuh tahapannya, pertama menguraikan jumlah dan rata-rata produksi pertanian tanaman pangan jenis kacang tanah di Kabupaten Garut tahun 2019-2023. Terus juga yang kedua mendeskripsikan pola industri pengolahan kacang tanah di Kabupaten Garut dan memaparkan jumlah produksi dan tenaga kerja yang khususnya itu dari lulusan SMK, baik itu secara kuantitas maupun secara kualitas di CV Galunggung Selasas Dharma. Terus yang ketiga itu tuh hasil dari analisis kebutuhan demand pekerja di Galunggung Selasas Dharma akan dibandingkan dengan ketersediaan atau supply tenaga kerja. Dalam hal ini output dari SMKN Negeri 4 Garut program keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian. Nah, hasil perbandingan antara supply dan demand tersebut merupakan gap yang menjadi kebutuhan untuk output pendidikan menengah kejuruan di Kabupaten Garut. Nah, selanjutnya itu akan ada pembahasan terkait daftar pustaka. Oke, yang selanjutnya yaitu daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka dari saya, ya ini. Terus juga ini. Oke, sekian penjelasan terkait proposal skripsi atau proposal penelitian saya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan itu dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.